Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami, Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami, Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau hidup di dalam Engkau setiap hari, Tuhan. Kebenaran-Mu, firman-Mu yang menguatkan hidup setiap kami. Makasih Bapa, kami buka hati kami selebar-lebarnya, dan kami mau hidup kami berubah di dalam Engkau, Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, Maha Karya Tuhan. Sekali lagi, Maha Karya Tuhan, masterpiece-nya Tuhan. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Sama-sama katakan dengan saya, kita buatan Allah. Saudara dan saya adalah buatan Allah. Di mana saudara, ketika saudara lahir baru, saudara diciptakan menjadi baru, di mana Tuhan yang buat kita dengan tangannya yang ajaib, di mana kita menjadi maha karyanya Tuhan, karena Tuhan sendiri yang buat setiap kita. Oleh sebab itu, saudara dan saya berharga. Sama-sama katakan dengan saya, berharga. Kita ini berharga di matanya Tuhan. Betapa sayangnya Tuhan kepada saudara dan saya, karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi setiap kita. Kita maha karyanya Tuhan. Terus, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara dan saya diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk setiap kita melakukan pekerjaan baik. Sama-sama katakan dengan saya, pekerjaan baik. Setiap kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi saudara dan saya ada di bumi ini bukan iseng-iseng, tetapi ada tujuan Tuhan untuk supaya saudara dan saya melakukan pekerjaan baik yang dari Tuhan. Saudara pun terkasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya setiap kita masterpiece-nya Tuhan. Kita maha karya Tuhan yang ajaib. Kalau setiap kita mungkin datang di tempat-tempat di mana orang berkarya, lukisan atau pahat atau apapun itu, dan ini maha karyanya orang yang orang buat, orang akan kagum ketika melihat maha karya orang. Wow, luar biasa sekali. Siapa nih yang buat nih? Pasti orang akan tanya, siapa nih yang ciptain, siapa nih yang buat nih, siapa nih yang lukis nih. Pasti akan bertanya seperti itu, karena betapa indahnya apa yang mereka lihat. Demikian juga dengan hidup setiap kita. Kalau setiap kita sungguh-sungguh dibentuk Tuhan, di mana kita menjadi maha karyanya Tuhan, orang akan melihat Yesus lewat hidup saudara, lewat hidup setiap kita. Wow, luar biasa ya. Dia udah difitnah, udah diperlakukan gak adil, tapi dia masih tetap mengasihi loh. Wow, dia udah dibohongin, dia udah dijahatin, tapi dia tetap mengampuni loh. Wow, itu maha karyanya Tuhan. Dan orang akan melihat, ini luar biasa sekali nih. Dan orang akan melihat Yesus lewat hidup setiap kita. Nah, pekerjaan baik di sini bicara tentang apa? Bicara tentang hikmat Tuhan. Bicara tentang hikmat Tuhan, di mana Tuhan yang berikan saudara dan saya hikmatnya untuk setiap kita melakukan pekerjaan baik, apapun itu. Karena sesungguhnya orang yang hidup dalam hikmat Tuhan, orang yang tinggal dalam Tuhan, maka setiap perbuatannya pasti sungguh-sungguh menyenangkan hatinya Tuhan. Apapun yang dikerjakan, di pekerjaannya, di bisnisnya, di pelayanannya, dia akan bekerja, dia akan berlaku dengan baik, dan dia akan kerjakan terus semua dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sehingga
orang akan melihat apa yang saudara dan saya kerjakan, dan orang akan, wow, luar biasa loh, hatinya dahsyat, saya mau kenal nih orang ini lebih lagi. Nah, lewat itu orang boleh mengenal Yesus lewat perbuatan baik yang saudara kerjakan, yang datangnya dari Tuhan. Makanya di firman Tuhan ditulis, katakan, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Tuhan sudah persiapkan pekerjaan baik itu buat saudara dan saya, buat mahakarya yang ajaib itu kita. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam mana? Hidup di dalam yang namanya pekerjaan baik, yaitu hidup dalam hikmat Tuhan. Siapa hikmat itu? Yaitu Yesus. Gak ada lain. Kita harus hidup di dalam Yesus. Karena orang yang tidak hidup dalam Yesus tidak akan muncul dalam pekerjaan baik. Karena pekerjaan baik hanya ada di dalam Yesus. Saudara akan melakukan segala sesuatu yang baik, itu datangnya dari Yesus. Oleh sebab itu makanya firman Tuhan katakan buat saudara dan saya, kita harus hidup di dalam Dia, tinggal di dalam Dia, berakar di dalam Dia, supaya apa yang saudara kerjakan, saudara akan melakukan perbuatan baik yang datangnya dari Tuhan, sehingga orang kagum. Bukan kagum karena kita hebat, bukan. Kagum karena yang di dalam kita. Dan orang boleh melihat Yesus lewat hidup saudara dan saya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya mahakarya Tuhan. Kita masterpiece-nya Tuhan. Jadi jangan hidup sembarangan. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kita adalah firman yang berjalan. Karena orang akan melihat hidup setiap kita. Kita menjadi terang buat sekeliling kita. Terang di sini bicara tentang transparan. Hidup kita transparan, hidup kita terbuka di hadapan Tuhan, dan kita menjadi kepanjangan tangan dan hatinya Tuhan. Tuhan mau setiap kita hidup di dalam Dia. Ketika kita hidup di dalam Dia, kita akan berfungsi dengan benar. Dan kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kita, supaya sekali lagi hidup kita menjadi kepanjangan tangan dan hatinya Tuhan, dan kita membawa terangnya Tuhan yang ajaib buat sekeliling setiap kita. Biar melalui perenungan hari ini kita diingatkan, kita disadarkan bahwa kita berharga loh, bahwa kita masterpiece-nya Tuhan loh. Jangan hidup sembarangan loh, jangan berkata-kata sembarangan loh, jangan berbuat sembarangan loh. Hati-hati dengan perbuatan kita, hati-hati dengan apa yang kita lihat, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, karena kita ini mahakarya Tuhan, sehingga orang boleh melihat Yesus lewat hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mau bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ciptakan kami dengan tangan-Mu yang ajaib Tuhan, karena kami masterpiece-nya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hidup kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi kepanjangan tangan dan hati-Mu. Kami mau tinggal di dalam hikmat-Mu Tuhan. Kami mau tinggal di dalam Engkau Tuhan Yesus, supaya hidup kami membawa terang bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Kalau ada sahabat-sahabat kami yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melalui perenungan hari ini mereka disadarkan Tuhan, dan mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku berdoa, Tuhan, masuklah dalam hati mereka. Dalam nama Yesus, menjadi Tuhan dan Raja atas hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.